underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Bupati Sijunjung, Sumatera Barat mengaku geram mengetahui adanya kendaraan dinas yang tidak terawat di beberapa lingkungan Pemkab Sijunjung. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, paling sedikit kita bergembira. Ya, paling sedikit Bupati ini Sumatera Barat ya, itu sudah mempunyai inisiatif dan melakukan kontrol dari keadaan kendaraan atau mobil dinas yang dipakai oleh anak buahnya. Ya, ini berita yang baik lah ya. Cuman masalahnya kalau cuman setahun sekali ya, dan melihat terus dalam hatinya cuman menyesalkan ini kok bisa terjadi seperti ini, itu masih kurang. Salah satu tugas dari pemimpin itu kan mengamankan aset dari negara. Ya, kalau dia tuh pejabatnya di tingkat kabupaten atau dia tuh bupati, maka salah satu tugas dia di dalam menjalankan sebagai jabatan bupati itu salah satunya adalah mengamankan aset yang dipunyai oleh kabupaten ini. Nah, salah satu aset itu kan mobil-mobil kendaraan, mobil-mobil dinas. Dan itu memang kalau terjadi seperti ini, sebetulnya ini juga lambang dari kepemimpinan dia yang kurang efektif. Nah, karena apa? Mestinya kalau dia melakukan satu ketentuan bahwa mobil dinas, mobil pemerintah yang dipercayakan sama para pejabatnya yang mendapat mobil dinas atau kendaraan dinas itu pastinya kan sudah ada ketentuannya. Misalnya ya harus dirawat. Nah, perawatannya bagaimana itu sudah ada buku petunjuk. Misalnya pemakaian 20.000 oli harus diganti. Kalau udah habis dipakai kemana-mana, kalau kotor ya harus dicuci. Itu sudah otomatis ya. Kalau sampai setahun baru diperiksa dan ternyata itu banyak sekali yang amburadul, ya tidak dirawat, ya ini yang salah ya. Siapa? Ya kan? Kan seharusnya dilakukanlah yang namanya kontrol terpadu. Ya, dari dulu kan sudah ada itu ya, slogan-slogan bahwa harus melakukan pengawasan terpadu dari atas sampai bawah. Nah, ini kan berarti tidak dilakukan. Ya, dengan alasan ini kalau dibiarkan seperti ini kan anggaran pembelian kendaraan itu kan bisa tiap tahun muncul. Padahal kalau perawatannya baik, sekarang ini kan tidak ada loh mobil yang 1 tahun 2 tahun rusak tuh nggak ada. Kalau perawatannya baik, itu biasanya bisa sampai 10 tahun. Nah, oleh sebab itu kan ini kan memang betul-betul konyol ya. Kalau sampai ada kendaraan dari pejabat yang harus dirawat tapi tidak dirawat, ini berarti konyol. Coba kalau sekarang Indonesia itu ada sedemikian banyak ribuan kabupaten, itu kalau semua gayanya seperti ini, tidak ada kontrol pemakaiannya, nah, negara itu kan membuang-buang duit. Ya, biasanya kalau sudah jadi seperti ini, berhubung kendaraannya sudah rusak, maka dilakukan lelang. Ya, lelang biasanya ditawarkan dulu kepada pejabat yang pakai. Kalau bisa dibeli sama pejabat yang pakai, ya dibelilah. Ya, nanti setelah dibeli, tahun depan dianggarkan lagi untuk kendaraan dinas yang baru. Ya, berapa duit itu? Ya, jadi oleh sebab itu memang kalau sekarang kita mau memberantas korupsi, ya mestinya hal-hal yang seperti ini juga harus diawasi dengan ketat. Ya, jangan-jangan ini ada pesanan. Ya, udah dibiarin aja biar cepat rusak. Kalau udah cepat rusak kan ada proyek beli kendaraan baru. Nah, ini kan konyol. Ya, jadi mestinya memang jangan sampai terjadi. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengakuan dari salah satu bupati tadi itu di Sumatera Barat, ini menjadi warning bagi seluruh aparat di Indonesia ya, bahwa inilah contoh kalau pekerjaan yang harusnya dilakukan
sebagai kontrol itu tidak dilakukan dengan baik. Ya, jadi memang ini sistem dari kontrol ini harus diciptakan dan sebagai pimpinan juga harus terus-menerus menerima, membaca dan melakukan action apa yang harus dilakukan anak buahnya setiap saat ya, tidak hanya setahun sekali. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.